Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak pakai luar biasa? Enggak apa-apa ya, luar biasa. Allahu Akbar. Biar sama dengan cucu-cucunya dan anak-anaknya ya. Oke, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali sore ini kita belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Qur'an agar apa yang kita tunaikan di dunia ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diminta untuk saya sampaikan itu berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat berapa Ibu? Surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat ini, ayat ini berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Ramadan kurang berapa hari, Ibu? 3 bulan. Hari rayanya kurang berapa? Oh, biasanya kalau hari raya langsung ingat, ya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 183 ini diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu artinya apa Ibu? Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini sinten? Jenengan beriman apa tidak? Beriman. Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman. Baik, ketika Allah menyebut kaum muslimin, hamba-hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka biasanya setelah kalimat itu ada urusan penting. Jadi ibu-ibu, biasanya kalau panjenengan membaca Al-Quran ketemu ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti setelah itu ada urusan yang penting. Apa urusan yang penting yang disebutkan oleh ayat itu? Yaitu kewajiban untuk beribadah puasa. Puasa itu penting apa buatan Ibu? Penting. Lebih penting mana? Puasa dan hari raya? Puasa ya. Dua-duanya. Yang puasa 30 hari angkat tangan. Oh, semuanya. Ya, di bulan apa puasanya Ibu? Bulan Desember atau Ramadan? Oh, Ramadan. Sama berarti Bu ya? Oh, sama. Kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada urusan penting yang akan disampaikan oleh Allah. Kemudian kalau Allah memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pertanda panggilan itu hanya ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya saja. Kalau yang tidak dicintai oleh Allah, ya tidak dipanggil. Yang dipanggil hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu.
Jenengan kalau manggil anak dengan panggilan apa ibu-ibu? Kalau panggilan sayang biasanya bunyinya apa? Kalau manggil anak dengan panggilan sayang biasanya apa? Kakak, Nele, Do, itu panggilan apa? Sayang. Kalau pas marah biasanya manggilnya apa? Oh sama aja. Namanya. Oh, jadi kalau manggil namanya itu tanda kalau sudah marah. Kalau panggil Lele, Do, tandanya sedang apa? Sedang sayang. Lebih sering mana manggil namanya apa pakai Le apa Do? Lendo. Lendo. Kalau bapak-bapak manggil jenengan biasanya kalau panggilan sayang pakai apa bu? Sayangku. Kalau lagi marah manggilnya pakai apa? Panggil namanya. Jenengan kalau manggil bapak-bapak dengan panggilan sayang apa? Sayang. Itu biasanya kalau tanggal muda atau tanggal tua? Oh sama saja. Okay. Jadi ibu-ibu, kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Kalau dalam Al-Qur'an itu orang tua kalau manggil anak dengan kalimat ya bunayya, apa? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, itu kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim seperti itu. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita begini, hadirin yang dirahmati Allah. Allah itu tahu bahwa ibu-ibu itu sangat letih dan sangat capek ngurusi rumah. Betul apa betul? Betul sekali atau dua kali? Betul sekali. Cuma sekali kan? Cuma sekali. Okay. Allah itu tahu bila hamba-hambanya itu lemah, hamba-hambanya itu dalam keadaan lelah dan letih, pagi sampai sore bahkan sampai malam, kadang kerja tak pernah henti. Apalagi seorang ibu yang kadang capek dan lelah urusan rumah, juga kadang disibukkan dengan urusan mencari harta. Ada yang seperti itu. Lelah apa tidak lelah ibu-ibu? Sangat lelah. Ya, begitu juga Allah itu tahu bila tugas ibu-ibu itu sangat berat. Lebih berat lagi rasanya ketika suami tak peduli dengan apa yang ada di rumah. Okay. Biasanya konflik antara suami dan istri itu terjadi ketika suami itu nggak peduli dengan apa yang ada di rumah. Semakin capek, semakin apa? Lelah. Nah, karena Allah itu tahu kalau hamba-hambanya itu sangat berat hidupnya di dunia, lelah dan letih ngurusi rumah tangganya dan ngurusi dunianya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan panggilan sayang dan panggilan cinta. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga hadirin, bila kita terasa capek, terasa lelah, maka penting kemudian kita buka Al-Quran, baca ayat Allah, cari khusus ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kalau capek atau lelah, untuk menghibur diri, buka Al-Quran apa buka HP ibu-ibu? Buka apa? Buka Al-Quran. Okay. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Ketika sudah buka HP, yang dibuka nopo ibu-ibu? TikTok. Buka TikTok itu tambah seger apa tambah kesel? Loh, kok tambah kesel? Makanya diajari oleh Allah, kalau dalam keadaan letih lesu buka Al-Quranul Karim, karena di dalamnya banyak hiburan. Kalau yang di TikTok itu bukan hiburan sebetulnya, justru semakin apa? Semakin sumpek.
semakin sumpek lihat orang pamer, nggih. Semakin sumpek sudah nggak punya duit dipameri, tambahan apa? Tambah sumpek. Sementara kalau kita membaca Al-Quranul Karim penuh dengan hiburan, disayang oleh Allah dengan panggilan-panggilan yang baik. Nah, kalau kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan seperti itu, apa yang harus kita sampaikan sebagai jawaban? Jawabannya itu adalah labbaik. Apa perbedaan labbaik dengan na'am? Orang Arab itu kalau dipanggil namanya na'am. Kalau orang Mesir aywa, ya, aywa, na'am. Ada juga labbaik. Apa bedanya kalau na'am dengan labbaik? Ibu-ibu, jenengan pernah manggil anak, kemudian dia bilang iya, ada apa? Ketika dia bilang iya, ada apa? Posisinya di mana? Masih di tempat duduknya atau langsung menghadap jenengan? Kalau jawabannya na'am, iya, itu artinya jawabnya masih duduk di tempatnya, nggak berubah. Tapi kalau jawabannya labbaik, itu langsung berangkat menuju suara yang memanggilnya. Makanya orang kalau haji atau umrah itu kenapa baca labbaik? Karena langsung datang ke tempatnya. Nah, kita pun begitu juga. Ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, langsung apa? Langsung datang. Kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atasmu puasa, langsung apa? Langsung berpuasa. Cuma ini baru pemanasan, jadi jangan langsung puasa sekarang. Nanti di bulan Ramadan. Oke. Jadi panitia minta saya menyampaikan ayat ini sebagai pemanasan, latihan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gak mau berangkat sama sekali, Ibu. Tapi pernah ada sekali dipanggil langsung diberangkatkan. Kapan itu, Bu? Kapan? Ketika mati. Nah, jenengan mau berangkat sendiri atau diberangkatkan? Ayo. Ayo, mau berangkat sendiri atau diberangkatkan? Diberangkatkan. Berangkat sendiri itu diiringi oleh orang banyak. Ada orang dipanggil oleh Allah sholat nggak berangkat-berangkat, dipanggil orang untuk puasa nggak berangkat, dipanggil untuk sedekah nggak berangkat. Tapi ketika dipanggil langsung mau diberangkatkan, langsung diberangkatkan. Orang-orang pada bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Jenengan mau berangkat atau diberangkatkan? Loh, kok nggak mau? Mumpung belum diberangkatkan, kalau dipanggil oleh Allah kita bilang apa? Labbaik, siap. Dipanggil untuk sholat, segera sholat. Dipanggil untuk puasa, segera puasa. Dipanggil sedekah, segera untuk menunaikannya. Nah, Allah tahu, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita lelah, loh Ustaz, kita ini kan lagi capek, kita ini kan lelah, kenapa kemudian kok dipanggil kemudian diberi tugas? Coba hadirin, bapak-bapak baru pulang kerja, langsung panjenengan minta tolong beli garam ke warung sebelah, berangkat sama mboten? Anak baru pulang sekolah, jangankan pulang sekolah, lagi pegang HP loh, nggak capek. Disuruh berangkat, mau berangkat apa tidak? Kenapa? Baru datang disuruh berangkat kok nggak mau berangkat? Karena tahu bahwa istrinya ini mau nyuruh berangkat melangkahkan kaki yang pasti akan tambah capek. Apalagi kemudian kalau setelah pulang dilihat belonjoannya nggak cocok, semakin apa? Semakin marah. Nah, kalau Allah manggil hambanya bukan menambah beban hidupnya,
justru memperingan hidupnya. Loh Ustaz, disuruh puasa kok tambah ringan hidupnya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang nyangka kalau puasa itu memperberat hidupnya, tapi tidak. Justru kalau Allah yang memerintah, tambah ringan hidupnya. Coba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringan mana orang yang berpuasa dengan yang tidak puasa? Ringan mana? Ringan orang yang berpuasa. Makanya ada orang jalannya berat sekali, ngadeg gitu loh, nggak iso. Kemudian datang ke dokter, disuruh apa? Sampean banyak puasa. Berarti puasa itu memperingan atau memperberat? Memperingan. Sholat itu memperingan atau memperberat? Memperingan. Berarti kalau kita tahu sholat itu memperingan hidup kita, bila kita disuruh oleh Allah sholat, segera apa tidak segera? Menikmatinya atau terbebani? Nah, menikmati sholat itu, sholatnya biasanya lama atau cepat? Jenengan biasanya kalau sholat lama atau cepat? Sedang-sedang saja. Biasanya saya hafal Ustaz, karena hafal itu makanya cepat gitu ya. Saking cepatnya Sami Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar langsung sujud ya. Nah hadirin, karena Allah itu tahu kita semua itu letih, berat hidupnya, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tugas. Tugas Allah itu justru meringankan. Mungkin Pak Jenderal melihat, kok enak ya orang itu nggak pernah sholat, sana santai saja, nggak terbebani harus berhenti kalau perjalanan, kemudian juga nggak terbebani mampir di masjid, terus saja perjalanannya. Kita melihatnya kok dia itu ringan, tapi sesungguhnya hadirin, hidupnya itu berat ketika jauh dari Allah. Jangan ngira orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa itu hidupnya ringan. Bohong itu, pasti berat. Sebab apa? Rasulullah itu mengingatkan kepada Bilal. Beliau itu mengatakan, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Arihna bis sholat. Biasanya istirahat itu tujuannya untuk apa, ibu-ibu? Istirahat itu tujuannya untuk mengembalikan apa? Mengembalikan tenaga. Nah, Rasulullah bilang kepada Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya dengan sholat orang itu kembali seger lagi. Puasa itu juga begitu. Puasa itu juga menyegarkan, mengistirahatkan. Terlebih kalau puasa itu yang istirahat apa, ibu? Apa yang istirahat? Perutnya istirahat. Nggih, perutnya istirahat. Nah, dilihat dari puasa yang artinya apa? Puasa itu artinya imsak. Kenapa Ibu? Jenengan sering dengar kata imsak. Kapan dengarnya? Ramadan. Jam berapa dengarnya? Setelah sahur, sebelum subuh ya. Dengar kata imsak. Tahu apa artinya imsak itu? Imsak itu artinya menahan. Gini apa artinya? Menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan itu ya tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat seksualnya, dan yang penting juga menahan lisannya. Menahan apa, Bu? Menahan lisannya. Kira-kira ibu-ibu panjenengan kalau misalnya sehari saja disuruh puasa menahan lisannya, nggak boleh ngomong sama sekali, kira-kira betah apa boten? Dari subuh sampai maghrib nggak usah ngomong sama sekali, betah apa boten? Yang betah angkat tangan. Loh, nggak ada yang angkat tangan, berarti nggak ada yang betah. Biasanya kalau di rumah itu yang paling banyak ngomong sih, Bu. Ibunya siapa? Ibunya Nana. Bukan jenengan berarti ya.
Oke, ibunya anak-anak itu Ustaz, bukan saya Ustaz. Ibunya anak-anak itu. Oke, jadi kita dilatih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu untuk latihan menahan diri. Saya nggak tahu kenapa ya kok panitia minta saya menyampaikan ayat ini. Apakah memang karena agar latihan dari sekarang ya? Untuk menahan apa? Menahan diri, menahan marah, menahan emosi, dan juga menahan bicara. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti setelah pengajian ada tugasnya. Nanti kalau setelah pulang dari maghrib sampai isya diem, nggak usah ngomong. Setuju ibu? Insya Allah. Oh, untuk baca Quran Ustaz, okay? Untuk baca Quran. Ya, ketika baca Quran kemudian lihat suaminya baru pulang, anaknya baru pulang, Ustaz saya nggak marah, saya hanya membaca Quran. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Masya Allah. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menunaikan siam itu untuk latihan. Nah, ayat ini sangat cocok untuk ibu-ibu. Kenapa kok dikatakan sangat cocok untuk ibu-ibu? Sebab ibu-ibu itu paling sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu itu paling sering apa? Sering ujian, ya. Yang paling sering ujian itu di rumah itu adalah ibu-ibu. Makanya yang paling sering naik kelas dan ibu-ibu, ibu-ibu ya. Karena yang diuji siapa? Ibu-ibu. Satu diuji apa? Diuji menahan kesal karena rumahnya berantakan. Biasanya suka berantakin rumah siapa ibu? Anak-anak. Anak sendiri, anak kandung apa anak mertua? Tapi jangan khawatir ibu. Dulu saya itu pernah ikut seminar. Tadi seminar dengan salah seorang psikolog. Dia mengatakan begini. Rumah itu kalau ada anak kecil kok rapi banget. Ada dua kemungkinan. Pertama, ada tempat khusus bermain bagi anak-anak. Kemungkinan yang kedua, karena ibunya kejam. Akhirnya nggak ada yang berani main anak-anaknya di rumah. Jadi ibu-ibu yang paling sering diuji oleh Allah apa? Menahan kesal. Menahan. Kalau ibu-ibu diuji menahan kesal, kalau bapak-bapak diuji apa? Apa ujian bapak-bapak? Ujian bapak-bapak itu adalah membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan rapotnya ibu-ibu. Tapi bukan rapot dulu. Kalau rapot sekarang itu kan ada tulisannya begini ya. Ini siswa ini di sekolah santun, lembut, tidak banyak bicara, sayang sama teman. Kan begitu kan ya? Sekarang rapotnya gitu ya. Nah, itu ketika sekolah. Tapi ketika sudah berumah tangga, bagaimana Bu? Apa sama dengan ketika di sekolah? Nggak sama. Kalau begitu rapotnya yang salah atau diuji oleh Allah. Menahan marah karena anak sulit diatur. Cuma masalahnya begini. Kadang orang tua itu memaksa anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak tepat. Memaksa anaknya melakukan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak cocok dengan usianya. Coba hadirin yang dirahmati Allah. Orang tua itu lebih senang anaknya tidur atau main-main? Lebih senang anaknya apa? Tidur. Tapi ketika anaknya pulang sekolah, pulang dari pondok misalnya ketika SMP, SMA, setiap hari tidur dimarahi. Betul apa enggak? Kamu kerjanya kok tidur aja. Dulu ketika kecil diapakan? Disuruh tidur. Bahkan kalau ibu-ibu nyusui anak ditanya, lapo anak kok disusui terus? Biar apa? Biar tidur. Beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu itu kalau nyusui anak sambil ngudang apa?
Semoga kamu nanti menjadi pejuang. Semoga nanti kamu menjadi pembebas Palestina. Semoga kamu nanti menjadi seorang yang hebat dan kuat. Itu ibu-ibu dulu kalau pas nyusui anak. Nah, ibu-ibu zaman sekarang kalau pas nyusui anak apa? Tujuannya biar apa? Biar anaknya tidur. Makanya Bu, di sekolah sering tidur anaknya Bu. Kenapa kok begitu? Sebab ibu-ibunya niatnya salah ketika menidurkan anak itu. Nah, hadirin rahmati Allah. Berikutnya, ibu-ibu diuji dengan apa? Anak sulit diatur. Jadi kan tahu kenapa kok anaknya sulit diatur? Apa rahasianya? Kenapa? Karena dulu ibu bapaknya juga susah diatur. Makanya anaknya juga sulit diatur. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pekerjaan yang tak pernah habis. Dengan pekerjaan yang tak pernah habis. Coba hadirin, nggak habis-habis. Bangun lebih pagi. Terus kemudian apa? Masak, bersih-bersih rumah. Nggak pernah berhenti kerjanya. Setelah itu ngerumpi dengan tetangga, nggak pernah berhenti juga ngerumpinya. Itu kan kerja juga, dia. Makanya ibu-ibu di Indonesia ini, ibu-ibu, angka pengangguran kalangan perempuan itu 0%. Kenapa? Karena nggak pernah berhenti kerjanya. Ketika ibu-ibu ngerumpi dengan tetangga, kan kamu loh kerjanya ngerumpi. Jadi ngerumpi dianggap apa, Bu? Dianggap kerja. Ketika tidur saja dianggap apa? Kamu kerjanya apa? Tidur saja. Jadi tidur itu termasuk apa? Kerja. Jadi angka pengangguran di Indonesia berapa persen? 0%. Karena kerja terus. Ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melihat kita semua ini berat sekali kerjanya, berat sekali hidupnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur kita dan meringankan kita dengan cara memberi tugas, memberi kewajiban. Ada yang disunnahkan, ada yang wajib. Puasa itu meringankan kita, meringankan beban fisik kita agar sehat. Makanya kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang obatnya itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bahkan panjenengan kalau ngeluh, kalau demam, kadang nggak enak makan. Kenapa kok nggak enak makan? Karena tubuh kita itu paham. Dalam kondisi seperti itu terapinya adalah nggak makan, nggak minum. Kita diminta oleh tubuh kita untuk berpuasa. Maka puasa itu menyehatkan. Tidak hanya fisiknya yang sehat, tapi juga hatinya sehat, pikirannya juga sehat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa itu sangat bagus dan sangat baik untuk para ibu-ibu. Bukan berarti bapak-bapak nggak baik. Semuanya baik. Cuma sekarang yang hadir ibu-ibu, saya fokusnya kepada ibu-ibu. Di antaranya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu meredam lelah dan emosi seorang ibu. Puasa itu kutiba alaikumusiyam, menjadi peredam emosinya seorang ibu, seorang istri, sebagaimana Syekh Sya'rawi bercerita di dalam tafsirnya bahwa puasa itu melemahkan dorongan-dorongan yang mengajak kepada kemarahan dan maksiat. Makanya kita diajari lapar, haus dan dahaga, sehingga kemudian ketika ada orang yang nyinggung kita, menyakiti kita, kita belajar untuk mengatakan ini imun, aku ini puasa, aku iki poso, ojo goro-goro, saya ini sedang berpuasa menahan diri. Sebab hadirin yang dirahmati Allah, dengan berkurangnya energi fisik dan tubuh kita, kita lebih bisa mengendalikan diri. Tapi hadirin, tapi
orang yang berpuasa itu bukan berarti energinya berkurang. Yang berkurang adalah energi negatifnya. Tapi kalau energi positifnya bertambah. Makanya kemudian orang kalau berpuasa itu hadirin, energi positif itu semakin kuat, membuat orang nggak berani. Coba dulu Belanda itu hadirin. Belanda itu, penjajah itu takut dengan teriakan orang yang berpuasa. Bukan teriakan orang yang kenyang. Ya, coba orang kalau lapar kemudian berteriak, menakutkan apa tidak menakutkan? Menakutkan. Coba takbirnya orang yang berpuasa itu keras apa tidak keras? Keras, makanya ditakuti. Dulu penjajah itu takut kalau kaum muslimin yang berjuang mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Takbirnya orang-orang lapar. Coba kalau yang takbir orang-orang yang kekenyangan. Gimana Bu kalau orang yang kenyang itu takbir? Nggak ditakuti takbirnya orang yang kenyang itu. Okay? Orang yang kekenyang Allahu Akbar. Okay. Makanya takbirnya orang yang kekenyangan saat sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh itu semangat apa tidak Bu? Karena apa? Kekenyangan. Nah, jadi sumber energi fisik berupa makanan, minuman dihentikan dalam waktu sejenak, tidak lama waktunya, agar apa? Agar dorongan-dorongan marah, dorongan emosi, dorongan maksiat itu berkurang. Nah, ketika makan minum dikurangi, dorongan maksiat dan dorongan marah itu berkurang, maka hadirin hati menjadi lebih damai. Coba kalau di bulan puasa terasa ayem napa mboten ibu-ibu? Ayem. Puasa itu suasananya ayem. Kenapa kok puasa suasananya, apalagi kalau pagi hari? Suasananya apa? Ayem. Kenapa kalau pagi hari kok suasananya ayem ibu-ibu? Pada tidur. Pada tidur semua. Tapi ibu-ibu biasanya boten, ya, sudah mulai kerja, ya. Nah, membuat hati lebih damai, membuat emosi lebih tenang, nafsu bicara melemah. Kenapa kok nafsu bicara melemah? Gak kuat ngomong. Mau teriak-teriak itu gak kuat, marah-marah wis gak kuat. Kemudian sabarnya meningkat dan kemarahan itu mengecil. Ustadz, saya itu sekarang marah-marah itu karena disebabkan oleh setan yang suka menggoda saya, Ustadz. Nah, nanti Bu, bulan Ramadan, setannya itu diikat oleh Allah. Jenengan nggak bisa lagi punya alasan. Ustadz, saya ini marah-marah ini karena setan ini. Sementara di Ramadan, setannya diapakan, Bu? Setannya diikat. Kalau setannya sudah diikat, kok panjenengan masih marah-marah, berarti apa? Berarti apa? Semoga tidak menjadi koncone setan. Oh, sudah teman sendiri. Sudah, nanti jangan sampai jenengan dipanggil bro, sis sama setan, ya. Nanti dianggap teman sendiri. Nah, ketika perut lebih sedikit bekerja, maka hati lebih banyak berbicara. Kalau perut sedikit bekerja, karena tidak banyak yang digiling oleh perut, makanan berkurang, minuman berkurang, maka saat itu hadirin yang dirahmati Allah, hati yang lebih banyak berbicara. Kalau hati yang paling banyak berbicara, maka nanti hati itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Ngomong apa tidak, sebelum bicara dipikirkan terlebih dahulu. Sebelum berbuat difikirkan terlebih dahulu untung ruginya. Kata Nabi, jangan sampai mengucapkan sesuatu kemudian meralat, mengubah, menghapus, minta maaf. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berpikir terlebih dahulu ketika mengucapkan sesuatu. Nah, dengan berpuasa kita diajari oleh Allah untuk berpikir, memikirkan dampak
Apa dampaknya saya kalau ngomong seperti ini? Apa akibatnya kalau saya ngomong seperti ini? Apa untung dan ruginya? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu bulan pelatihan. Bukan seremonial. Ibaratnya begini hadirin. Jenengan pernah ikut acara PKK? Ada seremonialnya, ada acara pembukaan, sambutan-sambutan. Setelah itu selesai. Tapi Ramadan itu apa? Bulan pelatihan, langsung to the point. Langsung masuk kegiatan. Bukan sekedar seremonial, bukan sekedar simbolis, bukan pura-pura, tapi sesungguhnya. Bulan ini sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kita agar kemudian bulan tersebut memberi manfaat. Bedanya seremonial dan pelatihan itu gini hadirin. Seremonial itu hanya formalitas. Ada kegiatan sing penting ono, yang penting kegiatannya berlangsung. Masalah nanti manfaat atau tidak penting. Yang penting ada sambutannya Pak Lurah, ada sambutannya Pak RT, ada sambutannya Pak Camat, wis mari. Yang penting bisa difoto-foto. Okay? Yang penting kemudian nanti bisa diupload sebagai laporan. Masalah nanti ada hasilnya atau tidak, nggak penting. Nah itu seremonial itu begitu. Sementara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu ibarat sekolah yang terus-menerus berlangsung. Sebagai tempat dan waktu untuk latihan yang terus-menerus berlangsung hingga kemudian terjadi perubahan. Okay. Hingga kemudian terjadi perubahan dalam diri kita yang menjalani puasa itu. Okay. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan itu ibarat sekolah. Kalau sekolah itu harus serius napa mboten? Panjenengan kalau punya anak sekolah tapi kemudian nggak serius, marah napa mboten? Marah. Nah Allah itu sayang sama hambanya. Tapi kalau yang disayang itu nggak perhatian, yang disayang itu justru ngengkel, nggak menuruti yang dikehendaki oleh Allah, Allah bisa marah apa tidak? Allah bisa marah kepada hambanya. Coba hadirin, dimarahi tetangganya saja bisa semaput ya. Apalagi kalau dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah nggak bisa apa-apa. Sehingga saat kita di Ramadan ini belajar, maka hadirin yang dirahmati Allah, harus ada bekasnya, harus ada jejaknya, harus dibuktikan kalau kita itu belajar. Kita loh kadang ngeritik orang. Ngeritik orang gimana? Kadang ibu-ibu tuh nyelatu temannya. Lah iyo, aktif ngaji majlis taklim kok sik nyocotan. Lah iyo, aktif majlis taklim kok sering nyakiti tonggo, kan begitu biasanya. Nah, hadirin, kita juga harus begini. Ketika puasa Ramadan harus ada wujudnya. Harus ada buktinya kalau kita itu berpuasa dan hamba yang berpuasa, agar tidak ada orang mengatakan lah yo jari ini poso kok ngono, jari ini sholat kok ngono. Nah, untuk menghindari ucapan dan ungkapan seperti itu, kita betul-betul berusaha sekolah di bulan Ramadan, dilatih di bulan Ramadan, nanti lulus ada perubahan-perubahan sikap. Berubah sikapnya kepada suami, berubah sikapnya kepada anak, sikapnya kepada orang tua dan mertua juga berubah, sikapnya dalam menjaga lisannya juga berubah, mengatur waktunya juga berubah, kekuatan doanya juga berubah. Bila di bulan-bulan non selain Ramadan kita jarang berdoa, maka nanti kita latihan di Ramadan banyak berdoa.
Diupayakan juga ucapan-ucapan lisannya isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya juga diatur. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Diajari oleh Allah juga apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Puasa itu ibu-ibu ngajari kita kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Untuk sementara waktu, tidak lama, dari subuh sampai maghrib. Makanan milik kita, dibeli dari uang yang halal, kita masak secara halal, tapi untuk sementara waktu dari subuh sampai maghrib tidak boleh diode-ode. Ya, suami sendiri, istri sendiri halal, tapi dalam waktu tertentu dari subuh sampai maghrib hati-hati. Padahal halal. Jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak boleh menikmati. Kenapa? Karena kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan boleh makan dan kapan tidak boleh dimakan. Allah mengajarkan kepada kita untuk imsak tadi, nahan. Kamu harus nahan, ini jangan dimakan. Sifatnya sementara saja. Ada yang kita menahan diri sifatnya sementara, istri sendiri, suami sendiri, kita menahannya sementara, hanya dari subuh sampai maghrib. Tapi ada hadirin yang kita menahan dirinya itu tidak sementara, tapi selamanya. Bukan dari maghrib, dari subuh sampai isya. Waktu subuh kah, waktu siang kah, waktu maghrib atau waktu malam, ada yang harus kita tahan, tidak boleh kita dekati. Apa? Kalau bukan harta kita, bukan makanan milik kita, bukan minuman milik kita, kita menahannya seterusnya. Kalau bukan pasangan hidupnya, bukan suaminya, bukan istrinya, nahannya bukan dari subuh sampai maghrib, tapi menahannya kapan? Selamanya. Selamanya. Sehingga kita menyadari bahwa dengan ibadah puasa itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadirin yang dirahmati Allah, dengan ibadah puasa kita dilatih oleh Allah untuk apa? Mengurangi sumber dosa dalam diri kita. Mengurangi sumber dosa dalam diri kita. Apa di antara penyebab dosa dilakukan oleh seorang hamba? Ketika tenaganya itu kuat, ketika fisiknya itu kuat. Ketika fisiknya kuat, ngomongnya keras. Ketika fisiknya kuat, tangannya juga kuat. Kamplengan, tahu kamplengannya? Nah, tenaganya kuat, terdorong untuk melakukan maksiat. Kakinya jadi kuat, mudah melakukan, melangkah ke hal-hal yang tidak tepat. Tapi ketika sumbernya itu dihentikan oleh Allah, jangan makan, jangan minum dari subuh sampai isya. Apa kemudian tujuannya? Tujuannya adalah kita meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa. Contohnya, ketika energi lapar terkendali, kita bisa sabar menahan diri. Paling tidak kita diingatkan sama teman kita, ya, ojo muring-muring awakmu, kamu sedang puasa. Kalau kita lupa, teman kita mengingatkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah berapa lama panjenengan puasa? Sudah berapa tahun puasa, Bu?
di bulan Ramadan? Berapa kali merasakan bulan Ramadan? Seumur kita, berarti sejak bayi lahir langsung puasa aja. Coba dikurangi 7 tahun, berarti puasa jenengan sudah berapa tahun? Berapa tahun, Bu? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kira-kira setelah 50 tahun berpuasa, 40 tahun berpuasa, marah-marahnya berkurang apa mboten? Napa? Berkurang kalau tidur. Berkurang kalau napa? Berkurang kalau berpuasa. Terus kalau nggak puasa, balik mana? Kita diajari hadirin. Diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan marah. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Orang itu kalau mudah marah, sel-sel tubuhnya itu banyak yang mati. Makanya biasanya orang kalau suka marah cepet nopo. Orang yang suka marah cepet nopo. Jenengan ngerti nggak kalau anaknya yang sekolah TK? Saya itu ingat betul, anak-anak itu kalau sekolah di TK Islam itu biasanya diajari hafalan hadis. Di antara hadis yang diajarkan tuh ada yang bunyinya begini, la taghdab. Apa artinya, Bu? Jangan marah. Betul apa mboten? Betul. Jenengan tahu kenapa kok hadis itu diajarkan ke anak-anak jenengan? Karena gurunya tahu si anak ini sering dimarahi sama ibunya di rumah. Makanya biar balas ke ibunya dengan kalimat apa? La taghdab. Janganlah marah, kan begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan diri, belajar untuk imsak dengan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, untuk imsak, untuk menahan. Jadi kita ini kursus selama 30 hari agar ada perubahan-perubahan. Maka nanti di bulan Ramadan kita ini bertekad, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tekad kita? Satu, kita memperbaiki nada bicara kepada anak. Anak-anak kita itu hadirin biasanya kalau dibentak oleh orang tuanya tidak malah diem, malah nopo, Bu? Malah bentak. Kenapa? Anak itu kok kadang suaranya bentak orang tuanya? Karena dia belajar dari orang tuanya. Maka kemudian kita jangan ngeresuloh ketika anak membentak orang tuanya, sebab kitalah napa? Kita yang mengajarinya, kita ini sebagai gurunya. Pasti ditiru oleh anaknya. Kemudian bulan untuk melembutkan bahasa terhadap suaminya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasihanilah suaminya. Jangan sering-sering dimarahi, Bu. Kasihan nih bapak-bapak itu. Tapi katanya Ustadz, kalau sering dimarahi sama istrinya, nanti dikubur siksanya berkurang. Ya enggak juga. Apa malaikat mengatakan sudah enggak usah disiksa, dia sudah tersiksa sama istrinya gitu? Gimboten. Jadi bulan untuk melembutkan bahasa. Coba jenengan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami itu akan merasa tenang ketika ada konflik, ada marah, kemudian panjenengan moro-moro WA minta maaf. Itu suami itu bebannya berkurang 5 ton. Bebannya itu berkurang. Ketika istri bahasanya baik, ketika istri sebab hadirin, tugas si istri itu kalau menurut Al-Quranul Karim, tugasnya apa? Untuk menenangkan suaminya. Makanya ayat Al-Quran itu bicara tentang suami. Wahai suami, menikahlah agar litaskunu ilaiha,
agar kalian merasa tenang padanya. Jadi tugas istri itu kenapa ibu-ibu? Membuat tenang. Coba nanti dites bapaknya, nggih. Kalau sudah pulang, bapaknya suaminya ditanya, Pak, Bapak kalau ketemu aku semakin tenang atau semakin senep? Semakin tenang atau semakin gelisah? Ditanya, nggih. Nah, jawabannya nanti dikirim WA ke saya ya. Tugas istri itu menenangkan suami. Jenengan tahu, kepingin tahu caranya menenangkan suami itu seperti yang dipraktekkan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Di dalam kitab Sirah Nabawi itu diceritakan ketika Rasul itu gelisah, khawatir karena baru dapat wahyu, ketemu malaikat Jibril, makhluk Allah yang besar, Rasul itu gelisah. Ketika gelisah pulang ke rumah, apa yang beliau katakan? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Melihat Rasulullah gelisah, tidak tenang, dihibur oleh Khadijah. Caranya bagaimana? Rasulullah dipanggil, wahai Muhammad, kamu kesini. Kamu duduk di pangkuanku. Rasulullah dipangku oleh Khadijah. Sekarang kamu masih lihat dia. Maksudnya lihat malaikat itu enggak? Melihat makhluk yang kamu ceritakan itu apa tidak? Iya, aku masih melihat. Coba sekarang kamu masuk ke kamarku. Rasulullah masuk kamarnya Khadijah. Kamu masih lihat? Oh, aku enggak lihat. Oh, betul. Berarti yang datang kepadamu itu malaikat. Karena malaikat tidak masuk ke ruang yang sangat privasi. Nah, kita lihat di sini, Ibu. Khadijah menenangkan Rasulullah. Caranya bagaimana? Dipangku. Jenengan pernah ketika bapak-bapak lagi kesel, lagi capek, pulang ke rumah, kemudian jenengan tenangkan dengan mangku? Pernah? Nanti dicoba nggih. Nah, PR nanti jawabannya di WA juga ya. Sebab tugasnya adalah menenangkan. Beda dengan suami. Suami itu markazul aman, tugasnya itu adalah membuat aman istrinya. Kalau istri membuat tenang suami, kalau suami membuat aman istri. Ustaz, suami saya itu kalau tiap pulang selalu tenang, Ustaz, berkat tangan saya ini. Kenapa, Bu? Selalu saya campur obat tidur di minuman. Nah, hadirin ibu-ibu, Ramadan nanti dijadikan sebagai madrasah. Ibu-ibu berlatih. Berlatih apa? Berlatih untuk menenangkan suami dengan bahasa-bahasa yang diucapkan. Berikutnya, bulan untuk membiasakan zikir saat lelah. Saat capek, saat lelah, zikir kepada Allah. Capek di dapur, selama ini jenengan kalau capek di dapur baca apa, Ibu? Kalau capek di dapur baca apa? Napa? Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Fatimah itu pernah curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, bantu aku untuk punya pembantu karena pekerjaan di rumah banyak. Oleh Nabi dikatakan apa? Kalau malam hari kamu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, insya Allah ringan. Ibu-ibu pernah mempraktekkan malam hari baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Pekerjaan cuciannya sudah selesai atau tambah numpuk, Bu? Tambah numpuk? Tambah numpuk. Tapi panjenengan merasa apa? Ringan. Kenapa kok masa ringan? Berat atau tidak itu karena fisik atau karena hati? Karena hati, bukan karena fisik. Maka di bulan Ramadan kita belajar untuk zikir, untuk membersihkan dan menenangkan hati kita. Berikutnya adalah menata ulang prioritas hidup. Hidup ini untuk apa? Prioritasnya untuk apa? Sehingga kemudian
hidup hari-hari kita bisa tertata lebih baik. Hidup itu tidak hanya digunakan untuk mengejar dunia, tapi ada waktu-waktu khusus yang kemudian kita diajari oleh Allah untuk beribadah. Jangan sampai gara-gara kerja mencari rizki tapi melupakan Allah pemberi rizki. Kan orang itu kadang aneh ya. Kenapa kamu gak sholat, sibuk kerja? Loh, kamu kerja cari apa? Cari rizki. Sementara yang memberi rizki sinten, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan mencari rizki tapi menjauhi Allah pemberi rizki. Kira-kira kalau menjauhi Allah pemberi rizki dikasih oleh Allah apa tidak? Mungkin dia dapat gaji, tapi gajinya itu tidak bisa memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Mungkin apa yang dia cari dia peroleh, hartanya dapat, tapi ternyata nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat bagi agamanya, nggak bermanfaat bagi fisiknya, nggak bermanfaat bagi hidupnya. Bahkan ada juga capek-capek kerja, meninggalkan perintah Allah, setelah dapat habis digunakan berobat, habis digunakan untuk maksiat, habis nggak berbekas, tidak mendapatkan manfaat apapun bagi kehidupannya. Karena itu puasa ini hadirin nanti kita diajari untuk menata skala prioritas, diajari untuk menata mana yang kita utamakan, kapan saatnya kita bekerja dan kapan saatnya kita istirahat, kapan saatnya makan, kapan saatnya tidak makan, kapan saatnya waktu untuk beribadah, dan kapan mencari harta karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat Al-Baqarah 183 ada penggalan yang berbunyi kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu. Apa maksudnya ini? Kalimat ini untuk menghibur kita agar kita tidak berat menunaikan puasa. Coba ibu-ibu pernah ya punya anak 2 atau 3. Anak yang nomor terakhir kita suruh belajar, sana kamu belajar. Sementara anak yang nomor 1, nomor 2 nggak disuruh belajar. Kira-kira yang disuruh protes apa tidak? Protes. Kok aku dok yang disuruh? Tapi kalau semuanya juga diperintah yang sama, jadi ringan apa tidak? Oh iya, yang disuruh kan bukan hanya saya, yang belajar bukan hanya saya, ternyata yang lain juga. Begitu juga ketika Allah mengatakan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Tujuannya apa? Untuk memperingan emosi kita. Oh, yang disuruh puasa ini bukan hanya saya. Malah hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bandingkan antara puasa yang diwajibkan kepada kita dengan orang terdahulu, lebih berat puasa orang dulu daripada orang sekarang, daripada kita ini. Kenapa demikian? Dulu hadirin ada puasa itu dengan cara apa? Tidak bicara. Ada puasa tidak bicara. Tadi jenengan sudah saya tanya, Bu, kira-kira 1 hari saja nggak ngomong sama sekali, kuat apa tidak? Nggak kuat. Coba kalau puasanya seperti itu. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, ada kalanya dulu itu puasanya itu dimulai kapan? Ini diceritakan dalam tafsir. Orang puasa itu mulai kalau bangun tidur. Bangun tidur langsung puasa. Jangan kan tidak, bangun tidur sahur. Kalau dulu tidak. Makanya kemudian ada kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu cara puasanya dimulai waktu bangun tidur mulai puasa. Ada seorang sahabat, dia kerja dari pagi sampai sore, kerja keras. Pulang ke rumah sudah capek.
Menjelang maghrib, istrinya bilang, wahai suamiku, kamu tunggu dulu, aku carikan makanan. Okay. Pergilah istrinya cari makanan. Ketika istrinya datang ke rumah bawa makanan, ternyata suaminya tertidur. Apa kata istrinya? Wah, celaka suamiku. Kenapa? Aku bawakan makanan untuk buka puasa. Ternyata dia tidur. Nanti kalau bangun, dia bisa makan apa tidak? Nggak bisa, langsung puasa. Akhirnya hadirin, keesokan harinya, dia bekerja terjatuh. Nggak kuat. Maka kemudian turun ayat. Apa ayatnya? Dihalalkan bagimu pada malam hari itu makan, minum, dan juga hubungan suami istri. Kamu mulai puasa itu bukan ketika bangun tidur, tapi mulainya ketika subuh, hatta yatabayyana lakum, ya, sampai jelas mana garis hitam dan garis putih, maksudnya sampai terbit fajar. Coba kalau misalnya puasanya itu mulai bangun tidur, saya yakin panjenengan nggak kuat. Apalagi panjenengan kalau tidurnya itu habis isya langsung tidur. Ya, bangun jam 12 malam. Kalau bangun jam 12 malam berarti langsung puasa. Okay? Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab puasa kita tidak terlalu lama dan tak terlalu berat. Durasinya waktunya jelas dari subuh sampai maghrib. Waktunya juga teratur, dan yang paling enak kalau di Indonesia rata waktunya dia. Coba jenengan ke tempat-tempat, ke negara-negara yang musim waktu panasnya lebih panjang, ya, malah ambruk semuanya, ya. Alhamdulillah, aturannya juga jelas. Nah, terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa itu ada tujuannya. Ibadah itu ada tujuannya. Tujuannya adalah agar bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu tameng, ibu-ibu. Takwa itu penghalang. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu adalah ini saya, ini maksiat. Maka kalau saya bertakwa, saya membuat tembok sehingga saya tidak nabrak kemudian masuk ke sini. Begitu juga takwa itu benteng. Ada ucapan-ucapan yang tidak baik, ada obrolan-obrolan yang tidak baik, kita buat benteng sehingga kemudian kita tidak melakukannya. Hidup kita semakin terjaga dengan baik. Ini namanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita bertakwa dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kita kemudian mudah memaafkan. Tapi untuk memaafkan jangan nunggu puasa Ramadan dulu. Ya, mulai sekarang belajar memaafkan. Nanti pulang ke rumah, atau kalau misalnya nggak usah nunggu pulang ke rumah, yang bawa HP sekarang dibawa, dipakai, kirim WA ke suaminya, ya, semua kesalahan ayah ibu maafkan, gitu. Sepakat? Sanggup? Bener sanggup? Nah, nanti laporan ya. Nah, laporan. Lebih bijak dalam mendidik anak, kemudian lebih sabar ketika diuji, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang surat Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? 183. Yang hafal ayatnya angkat tangan. Alhamdulillah, sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya, Bu? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah, luar biasa orang Telekom Mas ini. Bisa nerjemah Quran semuanya ini. Alhamdulillah. Demikian, monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tinggi Ibu. Yang disebut ayat tadi kenapa kok tiba itu artinya yang bukan diwajibkan maksudnya Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu kata yang berarti wajib itu banyak. Bukan hanya wajib, bukan hanya fardu, tapi juga ada yang disebut dengan kata ba'ala. Kata ba'ala. Kata ba'ala itu artinya menetapkan, mengharuskan, mewajibkan. Kalau kutiba ala ditetapkan, diharuskan, diwajibkan. Nah, sehingga kalimat kutiba ala itu maknanya kalau kataba kan menulis, bukan berarti ditulis untuk berpuasa, tidak. Jadi kataba ada tambahan ala, artinya mewajibkan. Tapi kalau kutiba ala artinya diwajibkan. Kutiba alaikum, ditetapkan atasmu, diwajibkan atasmu. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa puasa itu kewajibannya telah ditetapkan oleh Allah, dicatat sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena saking hebatnya Allah itu kemudian mengatakan puasa itu untukku dan aku yang membalas secara langsung hambaku. Puasa itu begitu. Karena saking apa? Saking hebatnya dan Allah menetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Misalkan kita dengan orang yang tidak masalah, kita tidak ada. Nah, kita orang itu dia kita. Jadi dari 3 hari. Apa yang atau kita minta maaf atau Kalau kita punya masalah dengan teman, kita sebenarnya nggak ada masalah. Bener tak nggak ada masalah? Oh bener. Cuma dia yang ada masalah. Dia nggak mau nyapa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, masing-masing orang itu ada tanggung jawabnya kepada Allah. Kalau kita menyapa orang yang nggak mau menyapa kepada kita, itu kita sudah lepas kewajiban kepada Allah. Kita punya nilai tersendiri. Tapi kalau dia nggak mau menyapa kita, dia tanggung jawabnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hadirin dalam hidup jangan tergantung kepada orang lain. Jangan apa? Jangan tergantung kepada orang lain. Contohnya, panjenengan kalau masuk warung, kemudian penjaga warungnya itu gak senyum, judes, kira-kira panjenengan senyum napa mboten? Jenengan masuk toko, disambut dengan judes, gak senyum, jenengan senyum napa mboten? Kalau ternyata dia nyambutnya dengan senyum, jenengan senyum napa mboten? Itu artinya apa? Artinya kita ini tergantung pada orang lain. Kenapa? Masa untuk senyum saja tergantung dia senyum sama kita apa tidak? Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia senyum atau enggak senyum, kita tetap apa? Kita tetap senyum. Kenapa? Karena kita punya kewajiban kepada Allah. Jadi jangan tergantung pada orang lain. Ada kalanya begini, jangan undang dia. Kenapa? Nggak pernah ngundang kita. Ngundang orang itu tergantung pada orang lain. Seharusnya bagaimana?
Diundang atau nggak undang, kalau kita memang ada keperluannya kita undang. Kalau mau ngasih jangan tergantung orangnya ngasih apa tidak. Ngasih atau tidak ngasih kita tetap ngasih. Malah kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi ini kelas berat. Tapi ini kelas berat. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Punya tetangga sering melempar kotoran di hadapan rumah Rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika tetangganya sakit, belum masak, ngantar makanan ke tetangganya yang sakit tadi. Ini berat apa ringan? Jadi umatnya Nabi Muhammad kan betul? Sanggup niru Nabi apa mboten? Sanggup. Coba nanti dipilih Ibu nggih. Tonggo-tonggo sing pernah nyakitin jenengan antari masakan. Tapi ngirimnya pakai sendiri, jangan pakai Gojek. Ya. Gitu nggih. Jadi dalam hidup itu Bu, jangan tergantung kepada orang lain. Kalau dia nggak mau nyapa sama kita, itu sudah urusan dia dengan Allah. Yang penting saya nyapa. Kalau ada karib kerabat, mutus hubungan silaturahim, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting aku nyambung. Oke, yang penting aku nyambung. Nah, kalau kemudian ingin lebih baik lagi, jenengan tidak sekedar nyapa. Apa yang dilakukan? Datangi, bawa bingkisan, dan tanya, sampean kenapa yuk? Kok nggak pernah senyum sama aku? Jangan-jangan dia bilang nanti jawabnya, aku bukan nggak mau senyum yuk, aku loro untuk. Jangan-jangan begitu nak. Okay? Nah, kalau jenengan kemudian masih tetap mau nyapa, ditambah menasehati, mengingatkan, justru jenengan berada di jalan kesuksesan. Apa ayatnya? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Coba, kalau memang ingin selamat, ingin sukses, ingin menang, apa caranya? Iman, amal soleh, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, wa tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, ada dalam surat Al-Balad, tawasau bil marhamah, mengingatkan dalam kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Baik, kalau tidak ada, cukup sampai di sini guys. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita dengar semoga bisa kita amalkan, keburukan-keburukan yang kita dengar bisa kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir li abaina wa ummahatina waghfir li azwajina wa auladina wa banatina waghfir li ikhwatina wa akhawatina waghfir li a'mamina wa ammatina wa khawalatina wa akhwalina waghfir li ajdadina wa jaddatina waghfir liman 'allamana wa liman hadana wa li zari'il khairafina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh